Halo teman-teman, jadi sekarang kita lagi di Bangsal nih. Kita lagi visit sama yang namanya Dr. Ardik, spesialis saraf, konsultan. Nah, di sini yang buka gorden ada namanya Kak Tia. Kak Tia ini adalah perawat yang super baik. Di sini juga ada Dr. Lutfi yang lagi ngejelasin tentang pasiennya. Jadi ini gimana Ti? Kita lagi ngapain tuh? Emang kita ada di sana? Iya nih Dew, sebelumnya perkenalan dulu kali ya. Ini koasnya itu ada aku, Tia, Dewi, sama Edo. Edonya yang ngumpet di belakang dokter Ardi gitu loh. Nah ini kami sekarang lagi dengerin penjelasan dokter Lutfi tentang pasiennya. Pasiennya ini kebetulan pasien Edo ya, jadi Edo aja yang jelasin. Loh kok aku yang jelasin? Iya, kan ini pasien kamu dong yang jelasin. Monggo Edo, dipersilahkan. Oke, jadi ini pasien dengan diagnosisnya itu mild head injury dengan contusio cerebri dengan cerebral edema. Jadi gitu diagnosisnya. Terus cerita pasiennya pas sebelum masuk rumah sakit gimana, Dok? Loh, kok nggak tahu? Bukannya harusnya tahu juga? Ya udah, oke deh. Jadi dia itu keluhan utamanya itu dibawa karena nyeri kepalanya. Jadi dia tuh sudah 2 hari sebelum masuk rumah sakit itu dia merasakan nyeri kepala. Nah, dirasakannya itu sudah 2 hari ini. Terus keluhannya juga ada mual, muntah. Dan setelah itu juga muntahnya 4 kali sehari dan itu berisi makanan dan minuman yang dikonsumsinya. Dan sebelumnya juga pasien sendiri ada kecelakaan lalu lintas 2 hari yang lalu juga. Dan dia tuh terjatuh ke arah kiri dari sepeda motor karena diserempet motor lain. Pasien sebenarnya menggunakan helm. Dan helmnya pun tidak terlepas, tapi setelah kejadian itu pasien juga dibawa ke IGD RS Ulin untuk dilakukan penanganan awal dan CT scan. Nah di Ulin itu didapatkan adanya contusio cerebri. Terus pasien disarankan untuk observasi dan masuk rumah sakit, tapi pasiennya menolak dan pulang. Tapi setelah itu pasiennya masih merasakan keluhan yang tidak kunjung membaik, kemudian pasien dibawa lagi ke IGD untuk mendapatkan penanganan lebih lanjut gitu. Oh, jadi gitu makanya masuk RS ya. Bentar. Kalau nggak salah ini pasien kita waktu kita jaga IGD bukan Siti? Iya, ini pasien yang kita pas jaga IGD itu loh, Wi. Oh alah, yang dia ngebantu. Dia relawan yang buat apa sih namanya itu? Yang mana? Yang pemadam kebakaran bukan iya, sih? Yang rame banget itu ya keluarganya ya. Teman-temannya yang pemadam kebakaran lain ikut masuk juga kan. Oh, jadi pasiennya ini ceritanya pas lagi mau nolong orang, sayangnya malah dia ya yang terkena musibah. Jadi cerita pasiennya ini bagus ya buat jadi pembelajaran kita semua. Kalau mau menolong orang, kita harus memperhatikan keselamatan diri kita sendiri dulu, supaya nggak membahayakan orang banyak juga. Iya, betul banget. Kita harus memperhatikan diri kita sendiri juga ya. Juga kita perhatikan jangan membahayakan orang-orang lain di luar sana gitu sih ya. By the way, itu videonya kayaknya Edo sembunyi banget ya di belakang dokter Ardik. Gimana tuh ceritanya Dok? Jadi sembunyi banget kayak gitu. Atau sebenarnya nggak bermaksud sembunyi, tapi ya nggak kelihatan kamera aja gitu ya? Enggak dong, itu kan emang karena situasional. Jadi posisinya kan jadi di belakang dokter Ardi, bukan ada maksud tertentu. Gitu deh. Tentunya aman sih. Ceritain dong kejadian di belakang kamera. Kenapa sih sampai kita tiba-tiba tag video tuh langsung bangsal? Bener banget. Coba aja kalian lihat mukanya masing-masing, pada tegang nggak? Ya tegang lah, orang tiba-tiba langsung diajak syuting. Itu muka kami semua pada menahan gugup loh guys, meskipun kayak kelihatan ngantuk kayak gitu, tapi padahal dalam hati kami tuh kayak, ya ampun, habis ini kami yang jelasin apa enggak ya? Untungnya dokter Lutfi yang menjelaskan. Ngomong-ngomong tentang syuting nih, kan awalnya aku nggak mau masuk kamera tuh, yang rebutan mau jadi videografer ceritanya sama dokter Lutfi. Iya, terus akhirnya dokter Ardik untungnya menyuruh Dewi untuk tetap masuk video, dan ada kakak perawat yang menawarkan diri buat jadi kameramennya. Jadi akhirnya kami lengkap masuk video itu. Terima kasih loh Tia penjelasannya. By the way, pasiennya ini berarti umum ya? Atau gimana sih Ti?
Kalau nggak salah sih ya, pasiennya ini nggak ditanggung BPJS kalau kecelakaan. Ditanggungnya sama Jasara Harja, tapi itu perlu diurus dulu dalam 1 kali 24 jam kalau nggak salah ya. Berarti dia bayar umum dulu dong ya, baru bisa kalau tanda kutip diurus di Jasara Harja ya. Iya, berarti sebelum diurus ya sekitar 1 kali 24 jam berarti dia bayar biasa. Oh iya, kan pasien kita waktu jaga UGD kalau nggak salah kan ya Ti ya. Kamu ingat nggak sih edukasi apa aja yang dikasih dokter-dokter saat di UGD buat pasiennya ini sebelum dia pulang? Yang pasti yang pertama minum obat secara teratur ya. Obat pulangnya diminum teratur. Terus kalau misalnya ada keluhan seperti demam, muntah, mual, kejang, itu bisa langsung segera dibawa ke IGD lagi. Oh iya, sebelumnya pasien ini sebenarnya tidak disarankan untuk pulang. Tapi karena satu dan lain hal, pasiennya sendiri yang meminta untuk dipulangkan karena masih ada yang diurus terkait pembiayaan Jasara Harja tadi. Dan juga pasiennya kebetulan dalam GCS yang baik, jadi ACC pulang. Waktu kita di Bangsal juga pasiennya posisinya udah mulai bagus ya. Sisa nunggu pasiennya mungkin belajar untuk mulai duduk, ditinggikan ya posisi duduknya, sampai juga dia mobilisasi jalan. Oke. Ya semoga pasiennya juga cepat sembuh, cepat pulih, bisa kembali ke aktivitas normalnya lagi. Karena pasiennya ini usianya termasuk muda nih guys. Rasanya usianya 17 tahun ya. Iya, 17 or 18 tahun ya. Iya. Semangat deh buat kita semua teman-teman yang lagi menjalankan koas, semoga dilancarkan. Kemudian juga untuk dokter-dokter residen, terima kasih buat sudah mau membimbing kami kan Ti. Semoga juga pendidikan dokter-dokter sekalian dilancarkan, dimudahkan, dan semoga untuk dokter-dokter konsulen kami semoga selalu sehat dan sabar selalu ya buat kita yang masih belajar ini. Oke.